Selamat siang para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun berada. Salam sehat bahagia untuk kita semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dengan saya Edi Setiawan, presenter pada hari ini dalam acara Mimbar Agama Buddha. Terima kasih para pemirsa yang tetap setia bersama kami dalam acara yang senantiasa memberikan kesejukan batin dan kedamaian hati bagi kita semua. Dan sebelumnya, perkenankan saya untuk mengawali acara ini dengan sebuah kutipan kalimat dari buku Siu Tao Menuju Kesempurnaan atau Siu Tao Pao Jian yang berbunyi, dunia kini memang majunya pesat sekali, tapi umat manusia masih tetap membutuhkan suatu yang kekal abadi. Terhadap sebagian orang, ombang-ambing di atas ombak manusia berarti suatu kebebasan belaka. Tapi terhadap sebagian yang lain, justru susah, ngeri karena kebebasan tersebut. Kalau Anda sudah mengerti Tao, tentu tak akan susah dan ngeri lagi. Anda akan merasa dunia ini sebetulnya adalah indah dan aneka ragam, aneka ria. Sungguh sebuah kalimat indah dan bermakna bagi kita semua dari buku Siu Tao Pao Jian, Siu Tao Menuju Kesempurnaan. Dan sesuai dengan tema acara kita pada Mimbar Agama Buddha hari ini, yakni menerobos masalah kehidupan yang akan dibawakan oleh Pandita Edi Susanto. Maka tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut beliau. Selamat siang Pandita Edi Susanto. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya. Kabar baik, sehat Pandita? Baik, sehat, terima kasih. Pada hari ini kita tampil di acara Mimbar Agama Buddha dengan tema menerobos masalah kehidupan Pandita ya. Betul, senang sekali Pak. Ya. Ini suatu keberuntungan bagi kita semua. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pandita Edi Susanto, bagaimana pandangan Pandita Edi Susanto dari sudut pandang Buddha Tridharma mengenai masalah-masalah kehidupan ini dan bagaimana untuk menerobosnya, Pak? Oh ya, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Edi. Sama. Pemirsa TVRI Kalimantan Barat pada khususnya dan seluruh pemirsa dimanapun berada, selamat siang, Namo Buddhaya. Baiklah Pak Edi, tema kita adalah menerobos masalah kehidupan. Menarik. Jadi kata menerobos di sini dalam arti kata yang positif ya. Jadi, ya, benar ya. Menerobos itu dalam arti kata yang positif. Karena kenapa kita coba perhatikan belakangan ini permasalahan-permasalahan kehidupan manusia ini sangat rumit ya, kompleks sekali. Rumit, meningkat dan kompleks Pak Pandita ya. Ya, jadi kita tidak hanya sekarang ini menjalani atau menghadapi masalah ini, tapi kita harus mencoba untuk menerobosnya. Ya. Jadi menerobos ini dalam arti kata sudah dihalangi, tetapi kita tetap melewati. Sudah dihalangi, ya, tetap kita bisa melewati. Betul. Pandita ya. Ya. Jadi halangan-halangan ini contohnya itu adalah rintangan-rintangan di dalam kehidupan kita Pak Edi. Benar Pandita. Ya. Di depan Pak Edi juga ada menyampaikan bahwa kehidupan kita ini dengan kemajuan zaman teknologi ya. Benar. Semakin banyak juga masalah-masalah yang kita hadapi. Kita coba lihat pada saat sekarang ini kemajuan teknologi ini sangat pesat Pak Edi. Benar Pandita. Ya. Bisa dikatakan bahwa kita ini hidup di era digital. Benar. Ya. Iya. Semuanya dipermudah. Tidak seperti dulu ya Pak Edi ya. Serba digital Pandita ya. Serba digital, serba online ya. mudah, kemajuan begitu pesat. Tetapi ada efek yang dihasilkan dari kemajuan ini Pak Edi. Oh. Iya, ya. Pandita. Jadi saya coba memandang masalah ini dari sudut pandang saya dari Buddha Tridharma khususnya Taoisme. Terima kasih. Ya.
Coba kita lihat dari simbol yin yang Pak Edi. Simbol yin yang. Ya, dari simbol yin yang itu bisa menjelaskan bahwa ada dua sisi yang berlawanan. Jadi dari simbol yin yang ini kita maknanya dari simbol ini tidak hanya misalnya pagi siang ya, lelaki perempuan ya, panas dingin, tetapi dari simbol makna dari yin yang ini merupakan suatu pedoman atau kompas untuk bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keseimbangan, dengan harmoni dan dengan tujuan yang jelas. Ya, itu adalah makna dari yin yang. Nah, kita coba lihat dari makna yin yang ini juga dijelaskan di dalam kitab perubahan atau kitab I Ching ya Pak Edi. Ya, Pandita. Nah, dari kitab I Ching ini juga menjelaskan bagaimana kita menerobos atau menghadapi masalah-masalah kehidupan di dunia ini. Baik. Ya, di dalam kitab dari kitab I Ching, kitab perubahan ini, di sana itu menjelaskan kira-kira bahwa di dunia ini tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Di dunia ini tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ya, Pandita. Yang ada hanya manusianya yang tidak mau menyelesaikan masalah. Oh. Nah, itu di I Ching itu penjelasannya ada di dalamnya. Jadi dari penjelasan ini kita melihat bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh kita itu semuanya bisa diselesaikan. Dengan cara bagaimana Pandita Edisanto mungkin ada itu petunjuknya? Ya, cara-caranya nanti next-nya saya akan menjelaskan. Baik, ya. Pandita. Jadi, saya coba memandang dulu dari kitab perubahan ini, ya. Nah, jadi juga dikatakan di dalam kitab itu adalah bahwa nasib manusia ini seperti digambarkan ya, digambarkan itu seperti alam semesta. Setiap hari selalu bergerak dan mengalami perubahan. Jadi setiap hari ini berubah. Nah, jadi artinya juga kita tidak bisa menyerah kepada nasib kita. Ya, nasib kita menerima nasib kita. Kita harus terus berubah, Pak Edi. Iya, Pandita. Nah, saya juga mengutip dari seorang ahli filsuf ya. Iya, Pandita. Ahli filsuf dari Taoisme itu yang bernama Zhuangzi. Iya. Zhuangzi juga setelah Nabi Lao Tzu ya. Nah, itu Zhuangzi sangat dikenal sebagai tokoh dari Taoisme ya. Ya. Zhuangzi juga melihat kehidupan ini ya. Jadi Zhuangzi mengatakan bahwa kehidupan ini adalah sebuah rangkaian perubahan yang harus diterima dengan tenang. Kehidupan adalah rangkaian perubahan yang harus diterima dengan tenang. Ya. Oh iya. Nah, perubahan-perubahan ini artinya setiap hari kan kita mendapatkan suatu masalah. Benar. Ya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang alami, Pak Edi. Iya. Masalah-masalah ini harus kita terima dengan tenang. Perubahan-perubahan itu adalah alami ya, Pandita ya. Alami. Dan harus kita terima dengan tenang. Ya. Nah, kemudian juga Zhuangzi mengatakan kebahagiaan sejati itu diketemukan di dalam keterhubungan kita dengan alam semesta. Nah, Zhuangzi juga mengatakan seperti itu. Artinya di dalam kehidupan kita ya, sadar atau tanpa kita sadari, kita ini sebenarnya diatur atau kita mengikuti hukum alam semesta. Ada hukum alam yang mengatur semuanya, rangkaian-rangkaian ini ya, Pandita. Ya, jadi hukum alam ini bisa dikatakan seperti autopilot. Iya. Ya, autopilot. Benar. Jadi hukum alam semesta ini berjalan secara alami. Ya, seperti itu ya. Nah, ini pandangan-pandangan menurut Taoisme tentang kehidupan. Ya, Pandita. Nah, lalu selanjutnya kita melihat lagi, kita mungkin lebih fokus ke permasalahan ke generasi muda ya, Pak Edi. Saat ini, Pandita. Saat ini, karena saya menganggap ini suatu masalah yang cukup krusial. Di era digital sekarang ini ya, Pandita. Ya, jadi yang kita bahas ini adalah generasi Gen Z.
generasi Z Z. ya pada saat ini. Nah, masalah-masalah apa yang dihadapi oleh generasi-generasi sekarang ini? Ya, saya melihat ya, Pak. masalah ini seperti yang saya bicarakan itu cukup krusial. Pendeta. Kita contoh saja anak-anak pada saat ini ya, Pak Edi ya. Di bawah umur sudah masalah-masalah yang ditimbulkan itu seperti tawuran, ya, pembulian, ya, Pak Ya, Edi, Pendeta. Kemudian juga game online, ya, game online, kecanduan game online. Kemudian juga ada yang terlibat di judol, ya, judi online, ya. Kemudian pinjaman online. Nah, itu adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh generasi muda kita saat ini. Nah, ini adalah sebagai imbas dari kemajuan teknologi yang begitu pesat, Pak itu. Di kemajuan teknologi yang begitu pesat ini juga bagaikan pisau dengan dua mata pisau ya. Ada yin, ada yangnya, ada plus, ada minusnya mengikuti perkembangan zaman di era digital ini, Pandita Edi Santo ya. Ini sangat menarik lagi, dan para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun berada, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah iklan satu ini. Kami, pasangan Air, Abdul dan Irwan, hadir dengan semangat perubahan. Kami percaya bahwa keberagaman adalah kekuatan kita dari berbagai suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan. Bersama kita bangun Singkawang yang ramah, berdaya, dan menyatu. Pilih Air, Abdul dan Irwan untuk masa depan Singkawang yang sejuk dan rukun. Coblos nomor 1. Kota Singkawang tidak dilukis di atas kertas kosong. Peradaban yang telah eksis ratusan tahun ini harus tetap maju dan berkembang seiring derap zaman. Berinteraksi secara langsung, mendengar keluhan dan harapan ribuan warganya, kami rumuskan secara utuh tekad dan impian Kota Singkawang di masa depan. Cai Cuini Muhammadin akan wujudkan visi besar Kota Singkawang hebat demi Indonesia Emas 2045. Saya Andi Syarif bersama Yusnita Fitriadi. Kami berjuang dengan semangat energi baru untuk mewujudkan Singkawang Gemilang, sebuah cita-cita gerakan menuju insan cemerlang. Kami akan menciptakan sumber daya manusia unggul, usaha mikro kecil menengah yang maju dan berdaya saing, serta Singkawang bebas dari banjir. Coblos nomor 3, sang baju kotak-kotak untuk perubahan Singkawang yang lebih baik. Kami berdua ingin membawa Kabupaten Bengkayang lebih maju dan gemilang. Sudah kami buktikan dengan kinerja kami selama kami menjabat 4 tahun terakhir. Kami tidak lagi menawarkan konsep, tetapi kerja nyatalah yang kami buktikan. Bapak Ibu bisa melihat dan merasakan apa yang sudah kami buat selama ini. Izinkan kami berdua membawa Bengkayang lebih gemilang. Jangan lupa coblos nomor 2 Darus Rijal yang ada gambarnya. Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat, kembali lagi bersama kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Menarik Pandita Edi Santo ya, tadi pencerahan penjelasannya terkait dengan penerobosan masa-masa kehidupan di era digitalisasi ini. Ya. Mungkin boleh tolong disampaikan lagi, baik, Pak Pandita. Pak Edi. Di awal kita sudah menjelaskan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh generasi muda kita ya. Gen Z. Nah, sekarang kita coba mencari bagaimana solusinya atau terobosan apa yang akan kita lakukan. Ya, Pendeta. Menurut saya di sini ada 3 terobosan yang harus kita lakukan ya.
atau yang harus kita pahami ya. Itu ada 3 poin. Yang pertama adalah orang tua ya. Orang tua yang kemudian adalah diri sendiri, yang ketiga itu adalah benak pikiran. Orang tua, diri sendiri, dan benak pikiran. Ya. Nah, mengapa saya mengatakan orang tua? Ya, anak-anak ini ya dilahirkan, kita sebagai orang tua, kita adalah perancang kehidupan untuk anak-anak kita ke depan. Ya. Orang tua ini seperti kita ini adalah menciptakan atau menggambarkan sebuah blueprint. Ya, kerangka bagaimana anak ini supaya berkembang di kemudian hari. Nah, di situ peran orang tua kita membentuk karakter, ya, karakter, daya juang, ketahanan diri, ya. Nah, di sini orang tua berperan sangat penting. Perannya penting, Pandita. Penting sekali. Penting sekali. Ya, bagaimana kita mendidik anak kita, ya. Benar. Mendidik anak kita boleh sayang dengan anak, ya. Tetapi kita tidak boleh memanjakan anak. Sayang boleh, jangan manjakan. Ya, semua kebutuhan, semua keinginan anak kita penuhi. Ya, kita penuhi. Akhirnya apa yang terjadi? Anak kita sudah terbiasa dengan kemudahan, Pak Edi. Tidak ada daya juang di situ. Menjadi rapuh. Ya, mentalnya juga hampir tidak ada. Iya. Ya, karena Pak. kenapa? Kita selalu menyelesaikan masalah-masalah anak-anak kita. Ya. Ya, kita tidak bagaimana anak kita ini tumbuh dengan mandiri. Ya. Benar. Nah, kemudian setelah anak kita ini beranjak agak dewasa. Nah, di situ kita peran orang tua, kita juga tidak boleh ego kita sebagai orang tua, ya. Karena kebanyakan ego orang tua itu maunya anak kita ini menjadi anak yang pintar, ya, hebat, sukses, ya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Anak kita menjadi korban ego orang tua. Ya, kita mendidik anak itu dari kecil harusnya kita melihat potensi anak kita ini, ya, atau anak kita ini cenderung hobinya kemana. Nah, di situ kita coba mengarahkan, ya, mengarahkan anak kita. Jadi kita tidak boleh berdasarkan ego kita, oh ya, anak saya harus menjadi dokter, ya, menjadi pengusaha, menjadi ya banyak sekali, ya. Tetapi kita harus melihat potensi anak kita di mana. Justru itu yang digali, dikembangkan ya, Pandita ya. Iya. Potensi anak itu. Jadi kadang kenapa? Karena anak kita ini kebanyakan stres, Pak Edi. Iya. Ya, karena korban ambisi ego orang tua. Orang tuanya. Ya. Nah, itu yang terjadi pada anak kita. Nah, itu adalah satu poin itu yang orang tua ini berperan penting. Ya, berperan penting karena dia mencetak blueprint. Ya, mencetak blueprint ini adalah bagaimana anak ini untuk kedepannya. Itu adalah tanggung jawab kita. Iya, berarti nomor 1 itu ya. Nomor 1. Pandita ya. Nah, dari rancangan blueprint ini, ya, itu juga tidak maksimal, Pak Edi. Belum maksimal. Belum maksimal karena di blueprint ini saya gambarkan seperti di blueprint ini, ya, kerangka ini ada satu puzzle yang hilang, belum diketemukan. Iya. Nah, itu adalah diri sendiri. Pasal yang hilang itu adalah diri sendiri. Ya. Peran diri sendiri. Nah, blueprint dari orang tua kita. Ya. Kemudian kita yang melengkapi itu adalah diri sendiri. Ya, Pandita. Nah, di situ kemudian diri sendiri juga bagaimana kita menghadapi, ya. Kemudian diri sendiri ini kita juga mencoba bagaimana kita menghargai atau mencintai diri kita sendiri. Bagaimana kita menghargai dan mencintai diri kita sendiri gitu, Pandita ya. Betul, ya. Dengan kita menghargai atau mencintai diri kita sendiri, ya, kita bisa menerima segala kekurangan kita. Benar. Begitu kan, Pak Edi? Nah, karena kenapa? Kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, ya, kita tidak bisa menerima kekurangan kita. Apa yang terjadi? Kita selalu berusaha menyenangkan orang lain. Iya. Kemudian apalagi yang terjadi, ya, akhirnya hidup kita ini seolah-olah diatur oleh orang lain. Iya, Pandita. Ya, dipengaruhi oleh orang lain, ya. Benar. Nah,
akhirnya kita juga harus bagaimana kita menjadi diri kita sendiri yang kuat. Iya. Nah, Ya Pandita. seperti itu, Pak Edi. Nah, yang selanjut itu yang terakhir adalah benak pikiran. Benak pikiran. Ya, Benak pikiran itu apakah mindset maksudnya itu Pandita ya? ya bisa seperti itu ya. Jadi benak pikiran ini sangat-sangat penting, Pak Edi. Ya Pandita. Ya, kita hidup ini bagaimana kita memupuk benak kita ya agar tidak tercemar, Pak Edi. Iya. Ya, kita menjaga pikiran kita. Pikiran kita. Ya, karena pikiran kita ini membentuk perasaan kita. Ya, Iya Pandita. perasaan kita membentuk tindakan kita. Iya. Tindakan kita membentuk sebuah kenyataan. Benar. Nah, jadi benak pikiran ini sangat penting. Dari benak pikiran sesuatu yang tidak terlihat dari awalnya itu sebuah pikiran menjadi sebuah realita ya Pandita ya. Ya, seperti itu, Pak Edi. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa pikiran ini sangat penting, Pak Ya. Edi? Kita coba lihat realita yang terjadi, makanya saya mengatakan bahwa permasalahan ini sangat krusial. Di dekat kita, di lingkungan kita, ya, di teman-teman kita lihat yang terjadi sekarang ini adalah generasi muda. Ada yang hidup saja tidak berani, Pak ini. Hidup saja tidak berani. Hidup saja tidak berani. Ya. Bila kita perhatikan di medsos itu ya, di berita-berita itu yang terekspos. Iya. Ya. Ada juga yang belum terekspos. Itu adalah apa? Ada dari generasi muda kita ini menghilangkan nyawanya sendiri, Pak itu. Oh. Ya, ini yang terjadi. Iya. Ini ada realita-realita yang terjadi. Mengapa demikian? Iya. Apa yang terjadi? Iya. Ya, Pak Edi ya. Iya. Maka oleh karena itulah kita harus belajar bagaimana kita menerobos masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi ini dengan baik. Iya. Ya, dari itulah makanya peran orang tua, Orang tua. peran diri kita sendiri, kemudian bagaimana kita menjaga pikiran kita. Ya, saya bisa menganalogikan bahwa bagaimana caranya kita memainkan pikiran kita, Pak Edi. Iya Pandita. Ya, memainkan pikiran kita, jangan sampai ya pikiran kita yang mempermainkan kita. Benar. Ya, semuanya itu muncul dari pikiran. Semua berawal dari pikiran Pandita ya. Ya, seperti itu. Jadi seberapa besar pun masalah-masalah di kehidupan yang dialami, dijalani, kalau saja ketiga poin tersebut mendapatkan pengertian, pemahaman yang baik, ditunjang peran fungsi orang tua, pembentukan mindset yang benar, dan juga ada niat diri sendiri dan pengetahuan, pengertian diri sendiri yang mumpuni, mungkin setelah bisa menerima kekurangan diri sendiri, akan bisa lebih menghargai diri sendiri dan tidak akan sampai yang tadi disampaikan Pak Pandita ya, sampai begitu mudahnya menghilangkan nyawa gitu ya. Ya, karena kita ini sadar bahwa kita ini hidup mendapatkan nyawa ini sebenarnya tidak gampang, Pak Edi. Tidak mudah. Tidak mudah Tidak, kan. benar. Nah, akhirnya kita di dalam hidup ini kita harus menyelesaikan peran hidup kita, peran ya Pak Edi, dengan baik dan sempurna. Benar Pandita. Jangan menyia-nyiakan kehidupan kita. Kesempatan diberikan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya Pandita ya. Ya, seperti itu Pak Edi. Karena seperti yang tadi sampaikan di awal Pak Pandita Edi Santo mengatakan di dunia ini tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya, Yang ada hanya orangnya sendiri yang tidak mau menyelesaikan masalahnya. ya, Mungkin karena ego, karena hal-hal lainnya, karena ego yang lebih tinggi, sehingga merasa tidak mau menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ya, Ya. Pandita ya. betul. Nah, jadi dari pemahaman ini bahwa di dunia ini tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, itu yang harus kita benar-benar tanamkan Pak Edi.
Ya. Benar. Jadi masalah yang kita hadapi itu semuanya bisa diselesaikan. Karena Benar. kenapa? Seperti salah satu contoh di hukum alam itu adalah hukum pengendalian. Hukum pengendalian. Ya, kita ini adalah pengendali hidup kita diri sendiri. Ya. Nah, di hukum pengendalian itu bagaimana reaksi kita menghadapi suatu masalah. Benar Pandita. Ya. Nah, bagaimana reaksi kita? Begitu Pak Edi. Nah, apabila reaksi kita negatif, hasil yang dihasilkan adalah negatif. Benar. Reaksi kita positif, hasilnya adalah positif. Iya, benar Pandita. Nah, seperti itu Pak Edi. Jadi kita harus mengendalikan diri kita. Jadi hidup kita, diri kita tuh dikendalikan oleh diri kita sendiri ya Pandita ya. Ya, setuju Pak Edi. Setuju. Betul. Jadi memang sangat penting kalau bisa kita memahami, mengerti lebih dalam lagi poin-poin tersebut dan bisa dipakai, dimanfaatkan dalam menjalani kehidupan ini, Pandita ya. Ya, Sehingga masalah apapun, seberat apapun, selama kita bisa meletakkan ego kita, bisa dengan lebih tenang, karena hidup ini sendiri adalah rangkaian perubahan yang memang harus dihadapi, dijalani dengan tenang Pandita ya. seperti kata Chuang Tzu ya. Seperti kata Chuang Tzu, ini bisa menjadikan sebuah teladan, pedoman bagi kita untuk menjalani hidup lebih baik lagi, lebih tenang dan damai Pandita ya. Ya. Baiklah, para pemirsa TVRI dimanapun berada, sungguh luar biasa pencerahan, petunjuk, dan penambahan wawasan dalam menghadapi begitu banyaknya masalah-masalah dalam kehidupan kita ini. Namun semua itu tentu saja dapat kita lewati dengan tenang dan kita jalani, bahkan terobos dengan pasti dengan berbekalkan pencerahan-pencerahan yang baru saja diberikan oleh Pandita Edi Santo. Terima kasih Pandita. Sama-sama. Baiklah para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun berada, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya Edi Setiawan bersama Pandita Edi Santo, mohon izin pamit. Semoga kedamaian dan kebahagiaan selalu bersama kita semua. Tiada gading yang tak retak. Jika ada yang kurang-kurang lebihnya, harap dimaafkan. Sampai berjumpa pada acara Mimbar Agama Buddha selanjutnya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.